Langit Bandung mendung sejak pagi, seolah turut merasakan kegelisahan yang menyelimuti tanah Sunda. Di berbagai penjuru kota, poster-poster dengan wajah Gubernur Deddy Mulyadi dicoret dengan cat merah, disandingkan dengan kata-kata "pengkhianat Sunda" dan "boneka Jakarta". Suara bisik-bisik dari warung kopi hingga terminal mengandung satu nada yang sama, ada badai yang sedang menuju Jawa Barat, dan pusatnya adalah gedung sate. Namun di balik sorotan media, ancaman ini bukan sekadar wacana politik. Ini adalah permulaan dari sebuah operasi besar, yang didalangi kekuatan yang belum pernah dihadapi rakyat Sunda sebelumnya. Deddy Mulyadi berdiri di balkon ruang kerjanya, memandang ke arah tangkuban perahu yang diselimuti kabut. Ia tahu benar, ini bukan sekadar gejolak jelang pemilu. Mereka sedang menguji nyali kita, gumamnya. Kepala Kes Bampol masuk tergesa-gesa, melaporkan bahwa ribuan orang dari luar provinsi mulai berdatangan, membawa simbol-simbol organisasi misterius, bergerak tanpa struktur jelas, tapi memiliki satu tujuan, mengguncang tatanan Jawa Barat. Dan yang lebih mengejutkan, nama Hercules, mantan preman legendaris yang kini memimpin ormas bayaran bernama Grip Jaya, muncul di antara laporan intelijen. Di Cirebon, sekelompok massa berseragam hitam-hitam membakar kantor kecamatan sambil meneriakkan, "Turunkan KDM." Aparat kewalahan, sebagian memilih mundur karena tekanan massa yang terorganisir. Rakyat ketakutan, tetapi juga mulai marah. Di beberapa desa, para tokoh adat mulai mengadakan musyawarah darurat. Mereka tahu, jika situasi ini dibiarkan, maka konflik vertikal akan pecah, memecah belah rakyat Sunda dari dalam. Namun siapa sebenarnya yang menyulut semua ini? Di Jakarta, para elit politik mulai cemas. Deddy Mulyadi bukan hanya gubernur biasa, ia simbol perlawanan terhadap hegemoni pusat, seorang tokoh rakyat yang mengakar kuat. Jika ia tumbang karena kekacauan, maka ini akan menjadi presiden berbahaya bagi daerah lain. Namun langkah tegas belum bisa diambil. Istana masih menimbang, dan aparat pusat tampak ragu, karena mereka sadar, lawan kali ini bukan cuma massa liar, tapi kekuatan yang bergerak di balik bayang-bayang sistem negara itu sendiri. Malam itu, seorang ajudan KDM membisikkan kabar bahwa rumah dinas gubernur telah dikepung oleh ratusan orang berpakaian hitam. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri diam, memegang spanduk bertuliskan, "Kami datang tanpa bayangan." Sebuah pesan psikologis yang dingin dan mengerikan. Deddy tidak mundur, ia keluar rumah, berdiri tegak di depan pagar, menatap langsung ke arah massa, dan berkata lantang, "Jawa Barat tidak akan tunduk pada kekacauan. Saya akan berdiri sampai akhir." Namun jauh di Jakarta Selatan, di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya proyektor, seorang pria tua menatap rekaman kejadian itu sambil tersenyum tipis. Di belakangnya, berdiri Hercules dengan wajah keras. Pria tua itu dikenal di dunia intelijen sebagai pemilik bayangan. Ia membalikkan tubuh, menunjuk peta Jawa Barat yang telah diberi tanda-tanda merah. "Mulai besok, kita potong satu persatu jantung kekuatan KDM. Saat mereka bingung, kita ambil seluruh kendali." Dan begitu, babak pertama dari konspirasi terbesar dalam sejarah politik Jawa Barat pun dimulai. Bandung berubah jadi kota siaga. Polisi berpatroli tanpa henti, tapi rasa takut menggantung di udara. Lalu lintas lumpuh di banyak titik, dan toko-toko mulai menutup lebih awal. Di antara kepanikan itu, terdengar kabar mengejutkan, Hercules telah tiba di kota, menaiki mobil lapis baja hitam yang dikawal puluhan motor gede. Ia tak berbicara sepatah kata pun kepada wartawan, hanya mengacungkan satu jari ke udara, sebuah simbol bahwa satu komando telah diberlakukan untuk operasi besar yang telah lama disiapkan. Ribuan massa Grip Jaya, mendadak memadati lapangan Tegalega, membawa bendera dan atribut asing yang tak dikenali aparat. Mereka meneriakkan nama Hercules, menyebut KDM sebagai musuh rakyat. Anehnya, tidak semua dari mereka tampak berasal dari Jawa Barat, banyak yang berlogat timur, ada juga yang berpenampilan seperti kelompok paramiliter. Deddy Mulyadi mengamati semua ini dari ruang kendali di gedung sate, wajahnya tegang. "Ini bukan demonstrasi biasa," katanya kepada ajudan. "Ini invasi dalam bentuk lain." Sementara itu, di media sosial, puluhan akun anonim membanjiri jagat maya dengan hoaks, propaganda, dan video manipulatif yang menyudutkan KDM. Beberapa bahkan menuduhnya sebagai bagian dari jaringan asing yang ingin memecah belah NKRI. Serangan itu terstruktur, masif, dan sangat terarah. Di balik layar, tim siber milik KDM mencoba melawan,
tapi kalah jumlah. Mereka tahu, ini bukan lagi soal informasi, ini adalah perang persepsi. Malam harinya, rumah dinas KDM di Purwakarta dilempari molotov. Tidak ada korban, namun pesan yang ditinggalkan di dinding pagar membuat darah ajudan membeku, minggir, atau kami akan membakar lebih dari sekadar rumah. Dedi masih tak bergeming, ia tetap tampil di publik, menyapa rakyat dengan tenang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini lebih besar dari yang ia duga. Lawannya bukan hanya Hercules, tapi kekuatan misterius yang telah menyiapkan panggung kehancuran dengan teliti. Hercules, di sisi lain, menetap di sebuah villa di Lembang. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh gelap yang datang silih berganti, ex-militer, pengusaha hitam, dan pejabat daerah yang telah dibeli. Dalam rapat yang penuh asap rokok dan peta-peta konflik, Hercules menatap ke arah utara. Kita rebut dari pinggiran, kita buat dia tak bisa tidur. Satu gerakan dari barat, satu dari selatan. Biarkan dia bingung, dan waktu itulah kita hancurkan pusatnya. Dan di sebuah tempat rahasia di Jakarta, Komandan Satya, pimpinan Kopassus, menerima laporan lengkap soal situasi Jawa Barat. Ia membaca, lalu menutup dokumen dengan napas berat. Hercules bergerak, tapi dia bukan masalah utamanya. Ia menatap peta digital dan berkata lirih pada asistennya, izinkan saya mengaktifkan protokol darurat. Jika Dedi Mulyadi benar-benar jatuh, negara ini akan ikut berguncang. Pagi itu istana negara diselimuti ketegangan yang tak biasa. Ruang rapat utama dipenuhi wajah serius para petinggi negara. Presiden duduk di ujung meja, menyimak laporan intelijen dari Badan Siber dan BIN. Tayangan drone memperlihatkan konvoi Hercules di Bandung, lengkap dengan pergerakan massa yang anehnya memiliki formasi layaknya pasukan tempur. Presiden menatap tajam ke arah kepala BIN, lalu mengucapkan satu kalimat pendek yang memecah keheningan, aktifkan protokol kode merah. Sontak, semua mata terarah pada Panglima TNI. Ia segera menoleh ke arah seorang pria berseragam merah dengan tatapan tegas, Komandan Satya, pimpinan Detasemen 81 Kopassus. Satya mengangguk singkat, ia tahu ini bukan misi biasa. Operasi yang akan dilaksanakan bukan untuk perang terbuka, ini operasi senyap, menyelinap di antara bayang-bayang kekacauan untuk membongkar dan melumpuhkan kekuatan di balik Hercules. Satya membuka laptopnya, menampilkan nama operasi, Operasi Bayu Sakti. Operasi Bayu Sakti adalah protokol darurat yang hanya digunakan jika ada ancaman destabilisasi negara melalui infiltrasi kekuatan sipil dan militer secara simultan. Tujuannya, melumpuhkan penggerak kerusuhan, menangkap aktor bayangan, dan menjaga simbol-simbol negara agar tidak tumbang. Kita tidak hanya menyelamatkan Dedi Mulyadi, ucap Satya di ruangan itu. Kita menyelamatkan kepercayaan rakyat kepada negara. Presiden mengangguk, lalu berkata pelan, kau punya wewenang penuh. Tapi satu syarat, tidak ada pertumpahan darah yang tak perlu. Rakyat tak boleh tahu negara sedang diambang krisis. Di Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerima panggilan dari Presiden langsung. Kami tidak akan biarkan kau sendiri, ucap sang kepala negara. Dedi diam sejenak, lalu membalas, saya tidak takut, Pak. Tapi rakyat saya butuh jaminan bahwa negara ini masih bisa melindungi mereka. Telepon ditutup. Malam itu, Dedi menatap peti tua berisi pusaka Sunda yang diwariskan kepadanya. Sebuah kujang antik ia letakkan di meja. Kalau negara tak bisa, rakyat Sunda akan berdiri sendiri. Di malam yang sama, Komandan Satya dan tim elitnya sudah menyusup ke beberapa titik, Bekasi, Subang, dan Cianjur. Mereka tidak memakai seragam, mereka menyamar sebagai petani, sopir truk, bahkan pendakwah keliling. Di bawah gelapnya malam dan derasnya hujan, pasukan elit terbaik Indonesia itu mulai merangkak masuk ke jantung konflik, memburu jaringan dalam bayang-bayang. Mereka mencari satu sosok yang belum bisa dikenali siapapun, pemimpin sejati di balik kekacauan yang menggoyang Jawa Barat. Dan jauh di balik gunung, dalam ruangan gelap penuh peta, pemilik bayangan tersenyum dingin melihat laporan bahwa Kopassus telah digerakkan. Akhirnya mereka menggigit umpan, bisiknya. Di hadapannya, ada foto Komandan Satya dan Dedi Mulyadi berdampingan. Ia membakar kedua foto itu, lalu memerintahkan bawahannya, buat mereka sibuk dengan Hercules, dan biarkan aku merobek jantung negeri ini dari dalam. Di bawah langit kelabu Subang, seorang pria tua berdiri di sawah dengan topi caping menutupi wajahnya. Tak seorang pun menyangka, pria itu adalah Mayor Guntur,
sniper legendaris Kopassus yang kini kembali turun ke medan sebagai bagian dari operasi Bayu Sakti. Ia bukan satu-satunya. Di Karawang, Sersan Lintang menyamar sebagai tukang servis elektronik keliling, sementara Letnan II Wira menyusup ke pesantren sebagai guru ngaji. Mereka menyebar, menyatu dengan rakyat, mencari pola, dan menunggu momen untuk menguak struktur bayangan di balik kekacauan Jawa Barat. Komandan Satya memantau semua pergerakan dari pusat kendali rahasia di Bandung. Dengan suara pelan tapi tegas, ia memberi perintah melalui sambungan satelit terenkripsi. Fokus pada komunikasi senyap, jangan konfrontasi langsung. Kita belum tahu seberapa dalam pengaruh musuh. Di layar depannya, jaringan telekomunikasi dan aliran dana gelap mulai terlihat. Ada arus besar uang yang masuk ke Jawa Barat dari luar negeri, melalui Singapura, Malaysia, dan bahkan Panama. Koneksi itu mengarah pada tokoh-tokoh yang selama ini dianggap tak bersentuhan dengan politik. Di Cianjur, Wira menemukan gudang tua yang menjadi tempat pelatihan milisi sipil. Malam itu, ia menyelinap masuk, merekam aktivitas mencurigakan. Sekelompok pria berbadan kekar sedang menerima instruksi dari seseorang berlogat Timor yang kemudian diketahui sebagai ex-anggota pasukan bayaran internasional. Lebih mengejutkan lagi, ada foto Hercules dan pemilik bayangan di dinding markas. Ini bukan sekadar kekacauan ormas, ini adalah jaringan paramiliter dengan tujuan menggulingkan simbol negara. Di sisi lain, publik masih belum menyadari betapa dalam bahaya yang mengintai. Media nasional mulai memanas, tapi dibanjiri disinformasi. Beberapa stasiun TV swasta bahkan menyiarkan narasi seolah-olah KDM sedang melakukan kudeta ekonomi terhadap rakyatnya sendiri. Mereka ingin mematikan kepercayaan publik dulu, kata Satya. Kalau kepercayaan hilang, tak perlu peluru untuk menjatuhkan pemimpin. Karena itu, Kopassus tak hanya bertarung di lapangan, tapi juga di dunia digital. Tim khusus siber mereka mulai melacak akun-akun bot dan memetakan penyebaran hoaks yang dikendalikan dari luar negeri. Namun ancaman nyata datang saat tim di Bekasi menemukan rencana serangan besar terhadap infrastruktur vital, PLTU Cikarang dan jalur utama kereta logistik Jawa. Jika itu terjadi, Jawa Barat bisa lumpuh total. Satya mengambil keputusan cepat. Tim Alpha dan Charlie, netralisasi target. Tidak boleh ada satupun bahan peledak-meledak. Malam itu, dalam gerak senyap, dua regu Kopassus bergerak diam-diam, menembus gudang logistik tempat bom-bom rakitan disembunyikan. Sementara itu, Hercules mulai merasakan adanya gangguan yang tak kasat mata. Ia kehilangan dua anak buahnya di Subang tanpa jejak. Beberapa donatur mulai menahan dana karena tekanan dari intelijen. Dalam amarahnya, ia menggebrak meja dan berteriak, "Siapapun yang mengusik kita, akan aku kirim langsung ke neraka." Namun dari sudut ruangan, pemilik bayangan hanya tersenyum kecil, lalu berkata dingin, "Belum waktunya marah, Hercules. Mereka baru mulai menyentuh permukaan. Kita akan menyeret mereka ke kedalaman, tempat di mana bayangan menjadi nyata." Malam itu langit Purwakarta tak bertabur bintang, hanya gelap yang pekat menggantung. Di tengah sunyinya malam, sebuah ledakan dahsyat mengguncang stasiun logistik utama milik pemerintah. Api menjilat langit, dan asap hitam membubung tinggi. 3 gardu listrik utama hangus. Akses komunikasi ke wilayah barat Jawa Barat mendadak terputus. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ekonomi lokal lumpuh. Warga panik, aparat kewalahan, dan yang lebih berbahaya, narasi bahwa pemerintahan KDM tak mampu menjaga stabilitas mulai menyeruak liar di media sosial. Di balik kehancuran itu, satu nama muncul sebagai tersangka, Kolonel Purn Aditya, mantan perwira TNI yang dulu dihormati sebagai patriot, kini membelot dan menjadi tangan kanan pemilik bayangan. Aditya dikenal memiliki kedekatan pribadi dengan Komandan Satya, mereka adalah rekan seangkatan di Akademi Militer. Pengkhianatan ini menohok langsung ke jantung kepercayaan Satya. Ia memandangi foto lama mereka berdua di medan operasi Aceh, lalu berkata pelan, "Jadi ini rencana kalian, dari dulu." Sementara Kopassus mencoba meredam kekacauan, dari dalam pemerintahan muncul tekanan luar biasa. Beberapa menteri mulai menyarankan agar KDM mengundurkan diri demi meredakan konflik. Bahkan ada suara sumbang dari dalam istana yang menyebut Dedi sebagai liabilitas nasional. Dedi hanya tersenyum pahit saat menerima kabar itu. "Kalau aku harus jatuh demi bangsa, aku rela," ucapnya kepada ajudan. "Tapi kalau ini permainan orang dalam, aku akan bangkit dan membongkar semuanya, meski sendiri." Di sisi lain,
Hercules mulai merasa gusar. Sabotase berhasil, tapi perlawanan rakyat justru menguat. Di Karawang, ribuan petani justru berkumpul mendukung KDM. Mereka mendirikan posko rakyat, mengusir penyusup dan menolak provokasi. Ini bukan yang diharapkan oleh pemilik bayangan. Hercules merasa dirinya hanya pion, sementara bayangan yang seharusnya bekerja dari balik layar justru mulai mendorongnya ke depan panggung sebagai kambing hitam. Komandan Satya memutuskan untuk mengirim pesan terbuka, kode rahasia yang hanya bisa dipecahkan oleh Kolonel Aditya, sebuah puisi pendek yang disiarkan lewat siaran radio lama di frekuensi 121.9 FM, tempat mereka dulu berbagi sandi di medan tempur. Angin timur membawa luka, darah sahabat belum kering, tapi jika kau masih manusia, lihatlah ke arah bintang terakhir. Satya tahu, satu-satunya cara menghadapi bayangan, adalah membuatnya keluar dari tempat persembunyiannya. Dan malam itu, pemilik bayangan, berdiri di atas menara tua di Garut. Di tangannya, ia menggenggam remote detonator terakhir, yang bisa menghancurkan bendungan Jati Gede dan menenggelamkan separuh wilayah timur Jawa Barat. Ia menatap peta operasi, lalu berkata kepada bawahannya, Satya sudah mendekat. Saatnya kita menyalakan api besar, agar semua topeng terbakar, dan hanya bayangan yang tersisa. Malam menjelang saat 5, unit kecil Kopassus menyusup ke wilayah pegunungan Garut. Di balik bayang-bayang cemara dan kabut tebal, mereka mendekati target, kompleks tersembunyi bekas pabrik teh kolonial yang telah diubah menjadi markas utama kelompok bayangan. Dindingnya penuh sensor panas dan ranjau medan, menandakan ini bukan operasi biasa. Komandan Satya sendiri memimpin serbuan ini, mengenakan seragam tempur tanpa tanda pangkat. Ia tahu, jika gagal, mereka akan dihapus dari sejarah. Sementara itu, di dalam markas, Kolonel Aditya berdiri termenung. Siaran puisi dari radio tua masih terngiang di benaknya. Kenangan bersama Satya, sahabat lamanya, bercampur dengan dendam atas pengkhianatan sistem yang memecatnya secara diam-diam. Tapi suara, pemilik bayangan, membuyarkan lamunannya. Jangan ragu, Kolonel, malam ini, kita ubah sejarah Indonesia. Aditya menatap detonator bendungan Jati Gede, lalu berkata dingin, sejarah dibayar dengan darah, bukan kata-kata. Tim Satya berhasil menyelinap ke perimeter dalam. Tapi tepat ketika mereka hampir masuk ke gedung utama, jebakan aktif, ledakan kecil mengguncang tanah, dan rentetan tembakan senapan otomatis menyambut mereka. Perang senyap pecah di tengah kegelapan. Satu demi satu anak buah Satya bertumbangan. Di tengah kekacauan, Satya dan Letnan Wira berhasil menembus masuk ke ruang bawah tanah, tempat mereka menduga pusat kendali sabotase disimpan. Di ruang itulah Satya akhirnya berhadapan langsung dengan Aditya. Dua sahabat, dua prajurit, dua jalan hidup yang berbeda. Kau masih bisa kembali, kata Satya dengan suara gemetar. Tapi Aditya menatapnya dengan mata tajam penuh amarah. Aku tak pernah pergi, Satya. Tapi negara ini yang membuangku. Tiba-tiba terdengar letusan, bukan dari Satya atau Aditya, tapi dari arah belakang. Letnan Wira menembak kaki Aditya, melumpuhkannya sebelum dia sempat menekan detonator. Sementara Wira mengamankan Aditya, Satya mengejar satu-satunya target tersisa, pemilik bayangan. Ia melarikan diri ke menara tertinggi kompleks. Dengan napas terengah dan darah di pelipisnya, Satya memanjat tangga besi tua hingga ke puncak. Di sana, ia menemukan sosok pria bersorban hitam, wajahnya tertutup sebagian kain. Kau terlalu cepat, Satya, katanya dengan suara berat. Tapi aku sudah tanam benihnya, bahkan jika aku jatuh, kau tak akan bisa menghentikan semua ini. Sebuah pertarungan brutal pecah di puncak menara, dengan badai dan kilat menyambar seolah alam pun menyaksikan. Satya akhirnya menjatuhkan pemilik bayangan dari ketinggian, tubuhnya hilang ditelan gelap. Namun tak ada jejak jasad di bawah. Hanya jejak sepatu dan darah yang tertinggal. Satya berdiri lelah, matanya menatap ke kejauhan. Perang belum selesai, tapi malam itu, jantung dari jaringan bayangan telah ditusuk. Pertanyaannya kini, berapa banyak kepala ular lain yang masih tersembunyi? Pagi di Bandung terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai, ini sunyi yang menandai badai besar akan tiba. Setelah keberhasilan operasi di Garut, rakyat mengira segalanya telah usai. Namun mereka tak tahu, justru saat itulah kekuatan bayangan bergerak terang-terangan. Di gedung sate, para pejabat mulai membelot. Sebagian tokoh DPRD menggelar konferensi pers mendadak, menyatakan mosi tidak percaya pada KDM.
Tuduhan demi tuduhan dilayangkan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan kolusi dengan militer. Deddy Mulyadi menatap semua itu dari balkon ruang kerjanya. Mereka membakar kebenaran, agar rakyat melihat asap dan mengira itu kesalahan kita, gumamnya pelan. Ajudan mendekat dan menyerahkan dokumen rahasia, rekaman interogasi Kolonel Aditya yang membongkar nama-nama besar di balik konspirasi, tokoh-tokoh partai, jenderal pensiunan, bahkan pengusaha media ternama. Deddy tahu, jika ia merilis ini ke publik, maka perang akan benar-benar dimulai. Tapi jika disimpan, ia akan tumbang diam-diam. Sementara itu, Hercules mengumpulkan kembali pasukannya. Walau markas utama di Garut hancur, dia masih punya ribuan loyalis yang tersebar di Bekasi, Cikampek, hingga Cirebon. Ia menyebarkan video propaganda, menuduh Kopassus telah melakukan pembantaian atas nama stabilitas. Ia berdiri di depan bendera merah hitamnya dan bersumpah, kami akan turun ke jalan. Jawa Barat akan kami rebut kembali dari tangan penguasa boneka. Di sisi militer, situasi genting. Beberapa petinggi TNI terpecah sikap. Ada yang mendesak Komandan Satya untuk menghentikan operasi dan menarik pasukan, alasan mereka, stabilitas politik lebih penting. Tapi Satya menolak, ia tahu terlalu banyak darah telah tumpah untuk mundur sekarang. Kalau kita berhenti di sini, maka selamanya bayangan akan memerintah negeri ini, ucapnya dingin. Ia lalu mengirimkan satu sandi kepada semua timnya di Jawa Barat, Singa Putih bangkit. Kode untuk menyiapkan fase akhir dari operasi, pengamanan penuh terhadap KDM dan penangkapan tokoh-tokoh sipil yang terlibat konspirasi. Hari itu juga, KDM muncul di hadapan rakyat, bukan lewat media nasional, tapi siaran langsung dari Posko Rakyat Karawang. Di hadapan kamera, ia membuka semua bukti pengkhianatan. Nama-nama dibacakan, dokumen ditampilkan, dan rekaman Aditya diputar tanpa sensor. Jika saya harus digulingkan karena kebenaran ini, silakan. Tapi ingat, bukan saya yang kalian hukum, melainkan nurani kalian sendiri. Ribuan orang bersorak, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, publik melihat siapa musuh sebenarnya. Namun, ketika malam tiba, helikopter tak dikenal melayang di atas langit Jawa Barat. Deddy langsung diamankan ke lokasi rahasia. Satya tahu, konspirasi belum mati. Dan di balik layar, suara pemilik bayangan muncul lagi lewat rekaman digital misterius. Api telah membakar kebenaran, tapi dari abu itu, akan lahir tatanan baru. Dan kalian, hanya menunda akhir. Langit Subang menghitam disapu awan badai, seakan alam pun menahan napas menyambut akhir dari sebuah pertarungan besar. Di sebuah kompleks hutan lindung, pasukan elit Kopassus bersiaga dalam keheningan. Mereka telah menerima koordinat terakhir, lokasi bunker utama di mana sisa kekuatan, pemilik bayangan, bertahan. Dari informasi Kolonel Aditya yang kini jadi saksi negara, terungkap bahwa dalam bunker itu tersimpan pusat kendali seluruh jaringan sabotase dan data yang bisa menghancurkan banyak tokoh politik nasional. Gubernur Deddy Mulyadi, yang diamankan ke lokasi rahasia, menolak untuk hanya bersembunyi. Ia bersikeras ikut menyaksikan dari jarak dekat. Kalau ini hari terakhir saya sebagai pemimpin, maka saya ingin melihat kebenaran tegak dengan mata kepala saya sendiri, ucapnya kepada Satya. Di sisi lain, Hercules, terpojok dan ditinggalkan banyak loyalisnya, memutuskan mempertahankan markas sampai titik darah penghabisan. Tapi bukan karena keberanian, melainkan karena ketakutan. Ia sadar dirinya hanya pion, dan bayangan yang memanfaatkannya telah bersiap menghapusnya. Saat fajar menyingsing, serangan besar dimulai. Helikopter TNI berputar di udara, pasukan Kopassus masuk dari 3 arah, menembus ladang ranjau dan ladang jebakan. Baku tembak terjadi hebat. Di dalam bunker, Hercules mencoba mengaktifkan sistem penghancuran data, tapi terlambat. Tim Letnan Wira berhasil merebut ruang server dan mengamankan semua arsip hitam yang selama ini menjadi rahasia terbesar negeri. Satya sendiri yang masuk ke ruang terakhir, dan di sanalah ia menemui sosok terakhir yang tak terduga, seorang pensiunan jenderal tua, dulunya dihormati rakyat, kini menjadi tokoh utama, pemilik bayangan. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya Satya, menahan amarah. Sang jenderal, dengan wajah lelah dan mata kosong, menjawab pelan, "Negara ini terlalu lama disandera demokrasi palsu. Kami hanya ingin mengatur ulang, dari bayangan." Satya menghela napas dalam. Ia tahu jawaban itu hanyalah pembenaran ego lama yang takut kehilangan kuasa. Dalam keheningan, ia memerintahkan penangkapan,
menolak untuk menodai keadilan dengan peluru. Sore hari, pasukan kembali dengan membawa bukti lengkap dan tahanan hidup. Gubernur Dedi berdiri di hadapan ribuan warga di alun-alun Purwakarta. Ia tak berbicara banyak, hanya satu kalimat, negeri ini terlalu berharga untuk diserahkan pada orang-orang yang bersembunyi di balik kekuasaan. Rakyat bersorak, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, langit Jawa Barat cerah kembali. Media nasional menyebut hari itu sebagai Hari Penebusan Nusantara. Namun, jauh di sebuah negara asing, seorang pria menyaksikan siaran itu dari layar laptop. Ia menutupnya, lalu berkata kepada asistennya, "Mereka menang kali ini, tapi api tak pernah benar-benar padam." Ia tersenyum kecil, lalu menghilang ke balik kegelapan. Perjuangan mungkin selesai, tapi bayangan selalu mencari tempat